Halo, halo, pagi. Waduh, Mbak Sri, terima kasih banyak loh udah memperkenalkan saya pagi ini. eh Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Cuaca hari ini cerah banget ya. Iya, nama saya Pandu Haryanto. Saya umurnya sekarang tahun 2023 itu udah 54 tahun. Jadi saya udah kepala 5 nih. Saya dulu memang kerja di kantor akuntan publik ya. eh Salah satu Big Four lah. Salah satu Big Four, lumayan cukup lama, hampir 25 tahun. Ya. Dan Alhamdulillah di sana karir saya cukup bagus, ya, cukup bagus. Sampai akhirnya saya menemukan Nuskin ya, ternyata ada yang lebih bagus. Oke, Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi nih, walaupun masih di wake up call, nggak bisa ketemu langsung hari ini, dan saya semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Habis puasa kemarin, habis Lebaran ya, harusnya semakin apa namanya, semakin sehat lagi ya. Karena Lebaran itu puasa itu harusnya bikin sehat, bukan bikin sakit ya. Hari ini saya itu mengudara dari Jakarta, tepatnya di daerah Cilandak, dan hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Ultimate Duo. Ya mungkin kalau lihat di foto itu penampilan saya nggak lama kok, itu tahun lalu lah ya. Dulu saya udah nggak pernah bisa basket lagi, ternyata setelah minum duo saya bisa basket lagi gitu ya. Jadi saya makanya pengen banget sharing nih, eh, manfaat dari duo itu luar biasa. Nah teman-teman, kalau eh, apa namanya, kita bicara mengenai Ultimate Duo, itu biasanya udah pasti kita itu membicarakan yang namanya tadi penuaan ya. Tadi kalau Mbak Sri itu kan udah 3 tahun konsumsi ya, sekarang makin lama makin muda ya, luar biasa ya Mbak Sri ya, makin lama makin jadi remaja lagi nih gitu kan. Nah, jadi duo itu sebetulnya memang untuk melawan penuaan, namanya juga anti aging ya. Nah, aging itu sendiri apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat ya sebetulnya teman-teman, sorry bentar. Nah, mungkin di sini yang rambutnya sudah mulai memutih, kayak saya udah mulai putih nih ya. Terus kulitnya juga udah mulai keriput ya. Ada lagi yang mungkin penglihatannya mulai siwer ya, kabur, udah mulai minus, mulai plus ya. Nah, itu tanda-tanda penuaan ya. Kemudian yang paling banyak tuh mudah lelah, capek. Jadi kalau suruh olahraga, aduh udah setengah jam selesai, udah pegel gitu kan, nggak mau lagi deh gitu kan. Nah, satu lagi nih, vitalitas menurun ya nggak. Nah itu yang kalau buat cowok-cowok jangan sampai deh ya, vitalitas menurun kok, nanti kita apa jadinya gitu loh. Nah, saya mau tanya dulu nih, kayaknya sih kalau saya lihat dari list partisipannya sih ya, ini kayaknya sudah menua semua sih ya, nggak ada yang masih di bawah 20 kan. Kalau ada yang masih di bawah 20, boleh deh ketik angka 1 deh ya. Saya rasa sih nggak ada nih. Ya kan di atas 20 semua ya. Nah, kenapa sih saya minta tanggal apa tahun 20 tahun itu? Karena ternyata ya, badan kita itu mulai menua itu pada umur 20 tahun ya. Jangan salah ya. Jadi bukan di umur 30, bukan di umur 40 jadi tua ya. Organ-organ badan kita udah mulai menua itu di umur 20, dan yang pertama itu ya itu otak ya. Jadi otak itu makin lama itu makin makin kecil ya, makin mengecil, terus ketebalannya juga makin tipis ya. Nah, habis otak apa sih? Kulit ya. Nah, kalau misalkan kulit tuh ada yang 18 tahun ya tadi. Aduh, sorry. Wah, 18 tahun berarti mulai, alhamdulillah tuh belum mulai menua ya, siap-siap lagi 2 tahun lagi tuh ya. Otaknya mulai shrink ya. Nah, siap banget, berjaga-jaga deh. Jadi mulai minum duonya dari sekarang ya.
Nah, terus kulit itu jadi makin tipis, nggak elastis, mulai bintik-bintik, ada flek ya. Terus mulai merambah lagi ke paru-paru. Paru-paru tuh juga di umur paru-paru mau umur 20 ya, itu udah mulai menurun apa namanya? Kemampuannya. Setelah itu pendengaran, sendi ya. Nah, yang paling akhir itu sebetulnya ya, yang paling menua organ itu adalah hati. Nah, hati itu kenapa sih terakhir? Karena hati itu fungsinya berat banget karena dia itu mencuci ya. Yang bersihin kotoran-kotoran tuh toksit tuh hati. Ya. Makanya dia menuanya paling 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 lama itu di umur 70 tahun itu baru menua ya hati ya. Gitu. Nah, cuma biasanya itu kalau orang menua itu kan sebetulnya alami ya. Jadi maklum deh orang-orang tuh maklum makin tua itu makin tapi sorry, makin tua biasanya orang itu makin bijaksana. Jadi sebetulnya orang itu dengan makin tua itu tidak terlalu masalah sebetulnya. Ya, mereka itu ya oke-oke aja, memang namanya juga alami ya, kadang makin tua. Yang mereka suka nggak mau itu kalau kelihatan tua, ya kan? Menua itu nggak masalah, tapi nggak mau kelihatan tua, gitu kan? Nah, gimana caranya? Banyak banget deh. Orang ada yang operasi plastik lah, ada yang itulah, ada yang inilah ya. Cuman itu nggak tahan lama ya. Baru kali ini aja nih Edgelock teknologi ya, yang bisa dapetin dua-duanya. Jadi tampilannya makin muda, ya, tapi organ-organ badannya juga makin sehat. Jadi dua hal ini ya yang bisa didapatin dari si Edgelock teknologi. Jadi nggak cuma dua doang sebetulnya. Saya bilangnya Edgelock teknologi karena banyak produk yang pakai Edgelock teknologi. Oke. Nah, ini dia mulai di umur 20 tahun. Kenapa sih kita itu menua ya? Nah, dari kecil sampai kita mulai SD, SMA, kuliah, kerja ya, sampai terakhirnya akhirnya pakai tongkat deh. Nah, tubuh kita itu selalu berkembang. Ya, kenapa tubuh kita itu berkembang? Karena kalau kalau teman-teman pernah belajar ya, mungkin dulu yang namanya sel itu selalu membelah ya. Terjadi proses namanya duplikasi ya, membelah. Dari 2 jadi 4 jadi dari 4 jadi 8 jadi 16 ya, terus sampai berjuta-juta bertriliun-triliun ya sel itu. Jadi ada proses duplikasi, terus ada proses lagi regenerasi sampai dia itu ada prosesnya diferensiasi, ada yang jadi sel jantung, ada yang jadi sel paru-paru, ada yang jadi sel ginjal ya, jadi beda-beda. Nah, terus setelah beberapa tahun, tadi yang 20 tahun tuh otak itu udah mulai nggak menduplikasi lagi tuh, ya, mulai menurun jadinya. Kenapa? Berhenti, ya, nggak mecah lagi, ya, selnya itu nggak pecah, sehingga nggak berkembang lagi, stop. Kenapa stop? Karena secara alami itu tubuh manusia itu selalu ada yang namanya proses oksidasi. Ya, kenapa perlu oksidasi? Karena kita itu perlu badan kita perlu energi. Nah, energi itu dapat dari oksidasi. Cuma kalau kita terjadi oksidasi, nah itu menimbulkan sebetulnya jadi radikal bebas. Jadi selnya kekurangan elektron. Nah, begitu kurang elektron itu jadinya rusak gitu loh. Ya, rusak akhirnya nggak menduplikasikan lagi sehingga udah nggak ada pertumbuhan lagi. Itulah namanya menua gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat selalu ya, kalau oksidasinya, kalau proses badan kita itu oksidasi tinggi ya, apalagi kalau olahraga. Oksidasi itu kan kalau kalau udah ada oksigen, jadi ada pembakaran ya. Jadi oksidasi tinggi itu sebetulnya badan itu menghasilkan radikal bebas semakin banyak sebetulnya. Ya. Sementara radikal bebas di luar itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau levelnya radikal bebasnya lebih tinggi daripada apa namanya ada zat yang namanya antioksidan di badan ya. Nah, itu mulai terjadinya perusakan sel ya. Jadi posisinya dengan radikal bebas yang semakin nggak bisa kita kontrol kan ya dari luar ya. Nah, itu
kita perlu antioksidannya itu yang lumayan banyak ya, sehingga bisa sama atau melebihi dari si radikal bebas. Nah, itu yang konsep yang diterapkan oleh Nuskin di duo ini. Jadi kalau kita lahir sampai meninggal itu kan namanya lifespan ya. Itu nggak bisa diperpanjang tuh, udah paten lah ya. Nah, sementara ada lagi istilah namanya youth span ya. Apa namanya, tentang umur muda ya. Nah, itu ada masa pertumbuhan, ada masa penuaan, itu yang garis hijau itu yang pertumbuhan sampai titik di mana akhirnya kita tubuhnya menua ya. Nah, kalau terjadi namanya oksidasi stres di mana si sel itu kemakan oleh si radikal bebas, akhirnya lebih cepat rusak ya. Jadi badan sel-sel itu lebih cepat menua. Akhirnya terjadinya apa? Penuaan dini, yang grafiknya itu garisnya itu oranye ya. Jadi penuaannya lebih awal. Nah, yang dilakukan adalah, yang kita lakukan gimana caranya supaya garis hijaunya itu makin panjang ya. Youthspan-nya diperpanjang walaupun sehingga penuaan itu lebih sedikit, lebih rentan, lebih pendek ya. Itu konsep dari gimana sih kita mau memperpanjang untuk awet muda deh gitu ya. Nah, kalau kita bahas sedikit mengenai radikal bebas itu sebenarnya ada 3 hal. Pertama itu radikal bebas bisa dari genetik ya. Kedua gaya hidup. Tiga lagi pola makan. Kalau genetik itu bisa diturunin dari orang tua, mungkin orang tuanya dulu udah terkena radikal bebas, jadi udah apa namanya, gen-gennya itu udah sebetulnya udah agak berubah. Nah, itu bisa diturunin ke anak. Terutama banyak itu yang saya pernah tahu, genetik itu turunnya dari ibu ya. Mitokondria aja itu sebetulnya genetiknya dari ibu, bukan dari bapak. Padahal mitokondria itu penting untuk apa namanya, metabolisme kita ya. Nah, makanya genetik itu paling rentan, itu paling paling apa namanya, signifikan itu pada saat terbentuknya itu pada saat kehamilan. Jadi waktu ibu-ibu kalau hamil itu mesti makannya mesti hati-hati, pola hidupnya juga mesti dijaga ya. Kenapa? Karena genetik anak itu terbentuknya dari situ ya. Nah, itu radikal bebas bisa dari situ. Kemudian gaya hidup ya. Gaya hidup itu mungkin saya bagi ada 2, ada work life balance, ada dari kondisi lingkungan ya. Work life balance itu apa? Olahraganya kebanyakan sampai capek ya, nggak berhenti-berhenti. Nah, itu juga naikin radikal bebas. Terus kerjaan ya, kerjaan banyak, loadingnya bikin stres ya. Nah, itu juga bisa bikin naik radikal bebasnya naik. Kerja lembur malam ya, sampai lewat jam 12 ya. Itu juga malah nggak bagus sebetulnya. Itu merusak sel lebih cepat gitu ya. Malah saya kemarin itu banyak lihat-lihat di sosial media itu ya, malah sebaiknya jangan tidur di atas jam 12. Kenapa? Di atas jam 12 itu banyak proses-proses yang namanya untuk detoksifikasi. Nah, kalau kita tidur di atas jam 12 itu yang akan rusak itu liver. Nah, itu bahaya juga ya. Terus yang grup kedua ini kondisi lingkungan. Nah, bisa dapat dari radiasi, dari TV, dari laptop, dari HP, dari matahari, dari kita pakai earphone, pakai headphone ya, dari sinar lampu. Nah, itu yang radiasi yang sifatnya dari gelombang frekuensi ya. Ada lagi kondisi lingkungan yang karena kontaminasi, misalkan dari asap rokok, kendaraan bermotor, dari kebakaran ya. Nah, itu kebakaran kan kita nggak tahu ya apa yang kebakar. Tahu-tahu kita udah bisa hirup aja zatnya. Nah, itu yang bahaya. Oke. Terus yang ketiga itu pola makan. Nah, pola makan itu radikal bebas sangat ini apa namanya, tergantung banget dari jenis makanan, volume makanan, cara makan ya.
Jenis makannya seperti apa? Apakah itu banyak manis-manisan, banyak gorengan? Apakah cukup kita makannya? Apakah makannya banyak banget volumenya sampai kita berlebih gitu ya? Atau apa namanya? Kita nggak jarang makan sayur, jangan makan ini, jangan makan itu. Nah, itu juga banyak banget ya. Misalkan sayur, makanan itu yang dulunya dari sisi itu udah terkontaminasi sama pestisida. Dan itu juga lumayan nimbulin radikal bebas yang lumayan banyak ya. Oke. Sama nanti cara makan. Cara makan tuh urutannya ya. Kalau kita makan teman-teman makan mana dulu sih? Makan ayamnya dulu, makan nasinya dulu, atau makan rame-rame gitu kan. Sebenarnya pola makan yang bagus tuh yang saya tahu adalah kalau kita makan supaya nggak menimbulkan lonjakan gula di badan, itu makan pertama kali itu sayur atau enggak buah ya, sayur baru protein, nah karbo terakhir, itu urutannya harusnya. Kenapa? Supaya kandungan gula dalam darah itu nggak melonjak tinggi gitu. Nah, oke, lanjut ya. Kenapa sih radikal bebas? Nah, ini radikal bebas kalau lebih besar daripada kemampuan antioksidan di badan kita, akibatnya itu banyak badan kita jadi terganggu, daya tahan tubuh menurun, kadang-kadang gangguan pencernaan, ya, lemas, gitu, Kak. Sampai bisa kena penyakit kronis, ya, kayak kanker, diabetes, jantung, saraf, Alzheimer, ya, Parkinson. Nah, itu hal-hal yang disebabkan banyak sebetulnya. Kalau saya pemahamannya itu yang kita lawan di dunia itu sebetulnya untuk kesehatan itu radikal bebas. Nah, itu dia tuh, ini penyebabnya, penyebab utamanya. Makanya Nuskin fokus banget ya di apa namanya melakukan penelitian itu untuk melawan si radikal bebas melalui ilmu antioksidan. Nah, jadi kalau mau awet muda ya kita mesti lawan radikal bebas ya. Nah, melawan radikal bebas kalau saya sampai saat ini dengan pengetahuan yang saya punya ya, dengan saya baca-baca, dengan dari teman, dengan diskusi ya, ilmunya cuma satu, yaitu naikin antioksidan. Itu aja sih sebetulnya. Kalau mau melawan radikal bebas supaya kita lebih sehat dan lebih awet muda. Cuma itu doang. Nah, antioksidan itu sebetulnya apa sih? Ini ya, antioksidan itu sebetulnya kita temuin banyak ya di lingkungan kita gitu. Apa dengan yang kita makan? Memang kalau dari jenisnya itu ada yang namanya flavonoid, ada yang namanya polifenol, ada yang lutein, ada yang selenium, ada antosianin, ada vitamin ya. Nah, itu semua itu tipe-tipe antioksidan. Bisa didapat dari mana? Bisa dapat dari sayur-sayuran ya, kayak misalkan ada apa tuh? Banyak sayuran brokoli, ada dari stroberi juga buah nih ya. Terus juga lagi sebelah kanan itu buah-buahan, semuanya tuh punya antioksidan ya. Jadi justru yang sifatnya nabati itu yang lebih banyak mengandung antioksidan yang sangat bagus. Jadi itu yang namanya antioksidan. Supaya kenapa dia perlu di badan? Karena dia itu karena radikal bebas kekurangan satu elektron, si antioksidan yang akan memberikan elektron itu instead of sel badan kita, sehingga sel badan kita itu akan selalu terjaga. Jadi kayak ada screen-nya gitu loh. Jadi nggak diserang sama si radikal bebas. Oke. Nah, si antioksidan itu apa ya? Jadi penemuan penting banget ya di dunia medis sebetulnya, karena sampai mendapatkan penghargaan Nobel kalau nggak salah, dan bapak antioksidannya itu ada di Nuskin ya, Mister siapa namanya, Hacker kalau nggak salah. Nah, kenapa? Nah, antioksidan itu bisa langsung ngebenerin ke source-nya. Nah, ini ilustrasinya kalau suplemen atau obat-obatan lain itu ngebersihinnya itu kayak ngepel ya, nggak akan kelar-kelar ya kan, cuman permukaannya doang, cuman permukaannya basah, dipel, dielap, terus basah lagi. Kenapa? Karena kerannya sendiri bocor gitu ya.
Nah, si antioksidan itu ngebenerin si bocornya itu sebetulnya. Jadi langsung ke source-nya. Dan sampai saat ini yang paling advance itu cuma di Nuskin. Ya, pengetahuan yang saya dapat. Saya udah mengunjungi beberapa website dari beberapa suplemen itu cuma Nuskin yang ngasih referensi studi klinisnya, ya. Kalau di yang lain itu nggak ada. Nah, di Nuskin paling top. Nah, oke. Terus hubungannya dengan si anti aging duo itu apa sih? Ya. Nah, ini anti aging duo itu bikin lebih muda, badannya juga jadi baru. Kenapa jadi baru? Nah, anti aging duo ya itu ada dua tipe. Ada yang namanya R square. R square itu ada yang buat pagi dan buat malam. Ada lagi namanya Y span. Nah, R square yang pagi itu fungsinya itu ngasih energi ya. Jadi waktu kita pagi itu kita butuh energi kan buat kerja, buat aktivitas. Nah, sementara kalau malam kan nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi lebih banyak sifatnya itu untuk membersihkan dan purify, apa namanya, memperbaharui lagi ya. Even waktu kita tidur pun dia itu bekerja gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena bahan-bahannya ini semuanya ya, boleh dicek. Saya udah ngecek. Ini semua bahan-bahannya antioksidannya tinggi banget gitu. Antioksidannya tinggi banget. Dan itu beberapa bahannya itu udah masuk kategori heritage. Jadi yang sudah dilindungi. Kenapa? Karena sudah hampir habis. Dan Nuskin itu lagi mengembangkan untuk dikembangbiakan lagi gitu. Misalkan itu kayak ginseng sama cordyceps. Nah, itu yang udah jadi heritage. Jadi nggak sembarangan itu bisa dapetin bahan seperti itu. Nah, kalau yang saya tahu juga brokoli itu juga sangat banyak antioksidannya, malah itu juga banyak banget vitaminnya. Red orange ini juga dari Siberia ya. Terus yang buah merah delima itu banyak banget manfaatnya untuk apa namanya, antioksidan sama untuk mencegah kanker ya, sama grape seed itu. Nah, ini baru R square ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan. 6 bahan utama diekstrak jadinya ini ya, R square. Kalau Y-span itu lebih banyak lagi bahannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, 1, 2, 3. Lebih 12 ya. 12 macam bahan makanan yang kaya antioksidan dan hal-hal lain yang terkait antioksidannya sangat tinggi ya. Yang saya pernah tahu itu namanya yang paling tuh kiri atas tuh namanya astaxanthin ya. Saya pernah lihat tuh salah satu saya baca referensinya. Astaxanthin itu kekuatannya itu ribuan kali dibandingin vitamin C. Jadi itu bagus banget gitu loh. Makanya saya tuh suka banget sama si duo ini. Dan itu kalau lihat bahan-bahannya eh, ini ekstrak ekstrak semua yang bagus-bagus ya. Jadi milihnya juga Nuskit tuh yang nggak bagus-bagus, nggak ngambil yang asal-asalan. Nah itu sebetulnya ada video dulu ya. Sebelum kira-kira berapa minggu yang lalu lah itu ada yang bisa tampilin video. Ada orang yang mencoba memakan makanan-makanan ini nih sebanyak 14 ini ya. Nggak semua rasanya enak. Yang enak paling cuma apa? Nggak tahu deh. Tomat kali ya, sama anggur. Coba siapa yang mau makan apa tuh hati ya atau daging? Aduh, nggak enak banget ikan. Amis-amis gitu kan nggak bisa ya. Kalau kita mau coba masukin dapetin semuanya nih, aku udah makan semuanya dia satu-satu nggak bisa. Ini coba. Ini kan kerang. Kerang gimana memakannya keras gitu? Kan nggak bisa, mesti diekstrak ya. Padahal itu astaxanthinnya tinggi banget ya. Jadi Nuskin itu bisa mengkompilasi semua yang terbaik antioksidannya menjadi satu produk gitu loh. Kebayang nggak sih luar biasanya? Nah, fungsinya daripada si Y-span itu sendiri adalah memperbaiki ADM ya, perbaiki ADM. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu perpanjangannya ADM nggak sih? Kalau ada yang tahu, coba deh ketik di chat. Saya pengen tahu, ada yang tahu nggak ya? Wah, nggak ada yang tahu kayaknya. A-nya apa? A-nya? Kayaknya sih bukan aging ya. Aging ya?
Itu dia tuh, ada yang jawab tuh. Iya, aging defense mechanism ya. Jadi sebetulnya terima kasih ini Prisil ya. Prisil sama siapa nih atasnya? Kucing. Ya. Jadi sebenarnya badan itu mempunyai secara natural itu punya ADM ya. Gimana kita tahu? Coba deh. Teman-teman kalau kesayat pisau ya, sayat pisau, diemin deh seminggu. Terus kering sendiri kan? Kulitnya balik lagi walaupun agak membekas lah. Tapi sembuh, bisa sembuh sendiri. Nah, itu yang namanya ADM. Jadi tubuh itu punya mekanisme otomatis untuk melindungi badan dan merehabilitasi selnya. Cuma dengan kita menua, ADM-nya itu menurun ya. Kalau dulunya bisa sehari habis kena kepotong kebeset gitu bisa bisa kering dan langsung tutup lagi, dengan menua mungkin perlu 3 hari hingga seminggu gitu ya. Kalau apalagi kalau diabetes itu makin lama tuh bisa keringnya ya kan. Nah, ADM itu sebenarnya ada lima hal. Bisa ADM untuk meningkatkan metabolisme, ada yang untuk proteksi antioksidan, ada yang untuk regenerasi jaringan, ada 6 nih ya, sorry, proteksi perbaikan DNA, ada yang untuk detox, sama ada lagi untuk menyeimbangkan peradangan. Nah, itu ADM yang ada di badan kita itu kan banyak ya, ada 6 biji, 6 macam ya. Dan fungsinya beda-beda ya. Padahal selnya juga ya di situ. Sehingga yang dinamakan integrasi ya. Integrasi di dalam badan itu kompleks banget ya. Nah, somehow si Nuskin itu bisa loh mengkomposisikan satu produk ini sehingga masing-masing itu bisa eh, kandungannya itu bisa bekerja sendiri maupun berintegrasi dengan yang lain gitu loh. Jadi luar biasa banget. Terus yang hebatnya hasilnya itu kita bisa ukur ya. Nah, dulu kalau kita mau ngecek antioksidan, tahu saya itu mesti ambil darah ya. Nah, ini satu-satunya alat di dunia yang bisa mengukur antioksidan secara non invasif ya. Ini sampai dapat hadiah Nobel ya. Dan itu cara ngeceknya cepat banget, gampang ya. Tinggal taruh tangannya langsung ke detect tuh sisi antioksidannya berapa banyak di badan. Yang bagus itu kalau warnanya tuh paling kanan tuh abu-abu ya. Saya dulu pertama kali pakai cuma 7.000 antioksidan saya. Aduh, malu-maluin dah. Ya. Nah, sama terakhir pakai sampai terakhir bulan lalu kayaknya saya tes tuh sekarang udah 35.000. Lumayan lah ya. 35.000 dengan kondisi saya mungkin saya masih perokok sedikit lah gitu ya. Jadi bisa dilawan tuh. Jadi karena saya waktu masih ngerokok, wah saya mesti lawan dengan antioksidan tinggi nih gitu. Supaya kenapa badan saya supaya ketahan juga nggak menuanya gitu ya. Nah, yang kedua itu dan ini punyanya Nuskin loh S3 ini. Hasilnya Nuskin. Jadi cuma Nuskin yang punya ini. Terus yang kedua itu Nuskin juga melakukan testing dengan menggunakan namanya itu gen chip ya. Jadi waktu dia ngetes si duonya itu dicek dulu kalau dulu yang sel-sel waktu umur muda itu kayak gimana komposisi ekspresi genetiknya ya. Nah, terus begitu udah menua kondisi ekspresinya seperti apa? Yang tengah-tengah tuh yang banyak merahnya, ada yang hijau, ada yang merah ya. Merahnya lebih banyak ya. Nah, setelah pemakaian duo dites lagi. Ternyata yang merah-merah itu banyak yang menjadi hijau ya. Justru ada beberapa yang dulunya hijau akhirnya jadi merah. Maksudnya apa? Jadi gini, ini bermain di ekspresi genetik. Ekspresi genetik itu kayak saklar. Jadi ada saklar yang harusnya nyala, ada yang saklar yang harusnya mati. Nah, waktu dulu itu dulu saklarnya hijau. Padahal seharusnya saklarnya merah, harusnya off. Kenapa? Karena mungkin saklar itu bisa membahayakan malah, ya. Jadi makanya mungkin jadi merah. Gitu. Jadi harus di stop mungkin. Nggak terlalu perlu juga mungkin ekspresinya pada saat itu. Nah, waktu menua ya beberapa itu akhirnya menjadi merah karena
merusak kan selnya, ekspresinya jadi nggak nongol lagi, jadi mati. Nah ini yang dibenerin sama si Duo, ekspresi geneknya jadi aktif lagi, jadi on lagi. Nah itu hanya bisa kalau dites dengan namanya Genchip. Yang diproteksi apa? Seluruh sistem ya, sistem di badan, dari mulai peredaran darah, kekebalan tubuh, pernafasan, pencernaan, sendi, sama otot. Itu semuanya yang akan diperbaiki oleh si Ultimate Duo. Produknya mahal nggak? Gitu. Kira-kira gimana? Mahal nggak? Kalau menurut saya sih tidak mahal. Ya. Kenapa? Karena saya ngelihat dari value-nya ya. Value-nya itu membuat saya itu produknya tidak mahal. Cuma mungkin orang ada yang mungkin pendapatannya tidak bisa untuk mengkonsumsi itu. Bisa jadi. Tapi kalau orang mau pasti bisa ada jalan. Ya. Dan itu pemakaiannya 6 bulan. Jadi kalau dibagi 6, itu cuma 2 jutaan setiap bulan. Kalau dibagi lagi per harinya, itu cuma 92.000 per hari. Jadi sama aja dengan kalau kita ngopi-ngopi beli Starbucks. Ya. Kalau ngopi-ngopi beli Starbucks itu harganya sekitar hampir sama kok, 92 ribuan. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak mahal banget, nggak mahal lah saya bilang. Apalagi lah kandungannya ya. Kalau tadi aja kan R Square itu kan ada 6 macam produk ya. Ada mulai dari ginseng segala itu kan lumayan mahal. Ya. Nah kalau kita mau cari produk ya yang bahan-bahannya sama dengan R Square, itu nggak bisa dapat satu produk. Itu dapatnya tuh beberapa produk, 1, 2, 3. Ini 6 produk nih ya. Ada yang cordyceps, ada yang brokoli, ada yang jadi nggak bisa mereka menggabungin ini nih jadi satu. Jadi dan tuh kalau ditotalin harganya jauh lebih mahal daripada kalau kita beli R Square. 7 kali lipat hampir tuh ya. Itu baru itu R Square. Ya, Wispan itu ada 12 macam kandungan ya. Nah, itu kalau mau dapetin itu semua, ini mesti beli 16, hampir 16 botol. Ya. Siapa yang mau bawa kemana-mana 16 botol? Saya sih malas ya, mendingan saya bawa 1 botol. Ya kan? Nah, ini kalau mau dapetin semuanya pun, harganya itu jauhnya lebih mahal, sampai berapa kali lipat, 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat daripada Wispan. Jadi kalau saya dibilang ini, apakah ini mahal? Kalau lihat saya kasat mata langsung, aduh kelihatan mahal. Tapi kalau coba bandingin main, kalau Anda beli satu semuanya, jauh lebih mahal. Jadi sebenarnya produk-produk ini yang dijual kira-kira kelihatannya murah harganya, padahal itu sebenarnya mahal. Dan saya nggak tahu ya kandungannya seperti apa, karena banyak banget proses dari sisi kualitas dan kandungannya itu bisa ditanggungjawabkan nggak ya? Kalau Nuskin bisa. Kenapa Nuskin bisa? Nih, Nuskin itu didukung sama hampir lebih dari 150 orang profesor. Di antaranya itu 75 profesor itu udah world class ya. Jadi udah known di dunia ya. Dan mereka itu bekerja sama, berkolaborasi menghasilkan satu produk ini. Ya. Terus mereka juga punya namanya scientist board ya. Itu sekitar 20 orangan dan itu banyak di situ 5 orang di antaranya itu peraih Nobel ya di bidang medicine. Salah satunya itu ada orang Jepang yang menemuin ada selaput di atasnya pankreas itu yang mengontrol insulin. Jadi insulin itu sebetulnya produksinya dikontrol sama selaput itu. Itu juga ada bapaknya antioksidan, ada lagi saya lupa, ada yang penemu ginkgo kalau nggak salah. Nah itu semuanya ada di boardnya itu. Saya karena dulu background saya IT ya, saya tuh dulu pernah mempelajari sistem namanya SAP. Nah, SAP itu ada modul-modulnya banyak, ada material management, ada financial sama reporting, ada FICO namanya, CO. Ada cost control, ada sales and distribution ya. Jadi itu modul-modulnya itu sendiri-sendiri gitu ya. Nah, dulu tiap modul itu expertise-nya tuh beda-beda gitu ya. Dan orang nggak bisa tuh punya expertise SD terus pegang
Jarang banget deh. Mereka biasanya expertise masing-masing. Dan tapi mereka itu bisa berkolaborasi menghasilkan satu sistem namanya ERP yang terintegrasi, namanya SAP. Nah, ini sama. Ini 150 profesor ya bekerja sama. Terus mungkin nggak tahu, saya kebayangnya sih gini, mereka pegang masing-masing jantung, ginjal, pankreas ya. Mereka punya expertise masing-masing terus dikombin ya. Nah, coba kalau ada perusahaan yang punya tim research, tim development sebanyaknya, Nuskin boleh deh tampilin kalau ada. Nggak ada. Yang paling banyak itu Nuskin. Kenapa? Karena ini produknya terintegrasi, tuh ya. Perlu, karena badan itu kompleks. Badan kita itu sistemnya terintegrasi, nggak sendiri-sendiri. Nggak jantung, jantung berhenti dong bekerja. Ini lagi sibuk yang ini nih. Nggak bisa, meninggal lah kita kalau jantung berhenti. Ya. Hati berhenti dong, nggak lah. Gimana berhenti? Ntar numpuk semua sampahnya. Ya kan nggak bisa. Jadi mesti kerjanya semua jalan bareng. Jadi kalau satu masuk, itu pasti akan diproses semuanya, gitu loh. Dan itu perlu nggak bisa sendiri gitu. Jadi kalau ada dokter bilang, ini jangan nih, bahaya nih produknya. Tahu dari mana dokter? Kenapa? Emang pernah kerja bareng dengan 150 orang? Nggak pernah kan? Jadi nggak tahu efeknya tuh ya sekompleks apa. Nah, ini Nuskin punya tim itu. Yaitu dari sisi kandungannya. Kandungannya tuh udah diteliti dan bermasuk di PDR. PDR tuh kayak Bible-nya farmasi di US ya. Jadi kalau udah masuk sini, orang tuh udah yakin ini nggak akan ada efek samping. Walaupun ada efek samping pasti disebutin apa, gitu ya. Terus dari sisi kualitas, kualitas Nuskin itu punya proses yang lebih tinggi ya dibandingin perusahaan lain. Itu sampai 6 proses, 6 step ya. Di selection, sourcing, structure, standarisasi, safety, substansiasi ya, sampai clinical study ya. Nah, yang banyak saya lihat nggak ada di perusahaan lain itu yang 1-2 itu selection sama sourcing itu nggak benar-benar dijaga. Nuskin itu jaganya setengah mati. Jadi kalau ada dapetin bahan yang kandungannya kurang dari yang dia mau, nggak ada kali diterima, dibuang. Hasil akhir untuk safety ya, kurang sedikit ada masalah apapun nggak dipakai, ya langsung dibuang. Ibu waktu itu saya sempat nanya sama Pak Khani aja, di Indonesia itu sampai bahan kandungannya itu nggak di-share. Jadi Nuskin Indonesia tuh terima hasilnya udah paketan. Nah di sini tinggal di packaging aja, ya. Jadi formulanya itu nggak disebar kemana-mana, jadi terjaga banget. Jadi Indonesia pun nggak bisa memproduksi sendiri, gitu. Nggak bakal mungkin deh, saya bilang, karena komposisi bahannya itu dipatenin banget, gitu ya. Nah ini yang dijaga sama Nuskin, ya, dari sisi kualitas. Terus dari sisi komitmen sama integritas ya, bahan-bahannya itu selain dapat di PDR, itu juga udah lulus semua sertifikasi untuk obat-obatan ya. Jadi ini bukan doping ya. Jadi olahragawan tuh boleh pakai ini karena itu bukan doping ya. Itu dari semua sertifikasi itu udah dapat deh gitu loh. Termasuk FDA. Terus dari Indonesia sendiri ini juga ada sertifikat halal, sama dari BPOM juga udah ada. Nah, itu juga udah lengkap. Jadi saya waktu mau pakai tuh yakin gitu ya. Ini barang yang benar dan terjaga gitu loh. Sekarang kalau udah kayak gitu masih nggak mau pakai, aneh sih saya bilang. Ya, bukan aneh sih, mungkin ya nggak tahu. Saya pertimbangan apa lagi yang mau dilihat lagi gitu loh. Ini udah perfect banget gitu loh. Saya belum nemuin celah apa yang kurangnya lagi, apa sih, nggak ada gitu. Jadi teman-teman, ini bagus banget produknya. Nah ini saya kotakin tuh semua ageLOC ada di situ ya. Nah satu lagi yang mungkin saya mau share, yang saya sebut buat saya sendiri lah, namanya Total Anti Aging Solution ya. Kenapa? Saya itu udah pakai semuanya. Jadi jangan jelek, saya udah pakai yang sebelah kanan juga tuh, yang eksternal tuh. Jadi yang buat perawatan kulit. Saya seumur umur dulu nggak pernah, seumur umur sampai 30 tahun nggak pernah tuh namanya pakai produk kecantikan. Baru kali ini doang saya pakai ini. Karena saya percaya ini benar. Nah, kalau kita perhatiin ya,
kalau mau total aging solution. Nah, Duo ini memperbaiki organ-organ badan, sel-sel badan ya. Jadi dia mengontrol penggunaan energi harusnya seefektif dan efisien mungkin. Gimana sih kalau selnya rusak, nggak bisa lah kita mau pakai ya kan energinya. Nah, terus ada lagi produk TR90, sebetulnya itu dia konversi energi ya. Dari protein, menghasilkan protein yang bagus gimana sih? Ya, supaya badan tuh energinya, produksi energinya itu bagus gitu loh. Selama ini kalau energinya nggak bagus, akhirnya bakar lemaknya jadi lemot, akhirnya numpuk gitu loh. Nah, kalau udah numpuk jadi gendut, ya kan? Nah, jadi akhirnya dibakar apa? Lemak. Gimana cara ngebakar lemak supaya efisien dan efektif? Pakai TR90 waktu itu. Saya juga pada pakai, saya turun 24 kilo. Nah, terus yang satu lagi namanya riset. Riset itu untuk dia itu sebenarnya mengatur pengendalian metabolik. Metabolik itu apa sih? Itu proses biokimia badan. Jadi salah satunya penyerapan kandungan nutrisi itu dari usus. Jadi kalau kita makan kan itu baru diserap di usus halus kan baru masuk ke darah ya. Nah, itu yang ngatur tuh ada itu usus. Makanya usus halus tuh penting banget. Nah, pentingnya itu gimana caranya? Dia pun namanya mikrobiom ya. Nah, itu banyak mikrobiom itu yang di badan itu ada ada mikrobiom yang baik, ada mikrobiom yang jahat. Nah, kalau yang jahat lebih banyak, proses konversi pengendalian metaboliknya jadi jelek, penyerapan di ususnya. Akhirnya apa? Keseimbangan gula, insulin dan lain-lain itu dalam darah dan peredaran distribusi di badan itu jadi nggak balance gitu loh. Itu yang jelek. Nah, itu yang dibenerin sama si riset ya. Jadi penyerapan sumber energinya tuh harusnya benar gitu loh. Nah, caranya itu pakai di sini banyaknya mainnya antosianin gitu loh. Jadi kenapa? Karena antosianin itu menaikkan presentasi mikrobiom yang baik sampai 125%. 125%. Nggak ada produk lain bisa naikin itu. Ya. Sehingga proses penyerapan di usus itu efektif banget. Ya. Dan ususnya jadi sehat. Badan kita nyerapnya enak gitu ya. Nah, kalau badan udah nyerapnya enak, organ yang terimanya udah sehat, itu lebih bagus lagi kan. Terus energi yang dihasilkan dari si metabolisme dengan TR90-nya itu benar, apinya tuh nyala terus bagus gitu ya. Udah badan tuh enteng jadinya. Nggak gampang sakit. Ya. Nah, itu internal. Kalau yang eksternalnya, nah proteksi di luarnya gimana dari sisi kulit ya? Ya ini pakai produknya ini namanya itu yang biasa disebut dulu ibu-ibu di sini tuh bilangnya apa beauty trilogy ya. Jadi ada Gava, ada Lumi, ada sebetulnya saya nggak tahu antara Boost sama ME itu yang mana yang trilogy. Kayaknya mungkin ME kali ya. Nah, itu ada lagi adalah Boost yang baru tuh. Nah, ini semuanya tuh proteksi kalau kita mau dapetin total anti aging solution tuh ini menurut saya ya. Nah, karena saya udah pakai dan saya merasakannya banget sih. Saya udah hampir nggak pernah ke dokter selama berapa sampai sekarang 2 tahun kali ya. 2 tahun saya udah nggak pernah, jarang banget nggak pernah ke dokter. Nah, ini saya dulu nih, ini sekarang ya. Saya testimoni saya. Dulu saya itu pernah kecelakaan tahun 2021, tusuk saya patah 3, kecelakaan sepeda ya. Nah, cuman udah bisa nyambung lagi dalam 10 hari itu karena dulu saya juga minum anti aging duo ya. Terus satu lagi nih kalau teman-teman lihat di pelipis kiri saya nih dulu jendol karena kecelakaan tuh nih. Jadi ada cairan tuh stuck di situ. Nah, waktu itu saya sempat konsultasi, itu katanya mesti dioperasi di sini, dibuang. Saya nggak berani lah kalau di sini kan kepala tuh kan banyak saraf segala macam, saya takut juga sih. Ya, akhirnya saya udah deh saya pakai prinsip yang tadi saya bilang ini sebetulnya lawannya ini cuma penyumbatan kan sebetulnya. Jadi sebetulnya organnya itu nggak bekerja dengan benar dan banyak yang rusak gitu. Jadi mesti dibenerin. Ya. Akhirnya apa? Saya habis-habisan saya cuma invest di Ultimate Duo. Nah, alhamdulillah ini kemarin saya kawinan minggu lalu nggak pakai makeup apa-apa, saya kan nggak suka makeup. Terus di foto, saya bilang, loh, saya ngerasain ini kok hilang ya jendolannya gitu. Jadi yang di pipis kiri saya tuh jendolnya hilang. Nggak ada lagi udah. Itu seneng banget. Udah gitu saya flek-flek yang saya di pipi ini tuh udah berkurang jauh banget ya. Terus kerutan di mata kan kiri tuh banyak banget tadinya kan. Sama di bawah mata tuh tebel banget saya dulu. Aduh.
Nah, ini udah hampir ya, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk Nuskin dengan produk yang luar biasanya nih. Nah, ini saya udah masih bisa berenang 1.500 meter, ya, main sepeda masih, ya, lari saya udah bisa 5 kilometer, ya, nonstop. Terus kemarin juga udah mulai lagi main basket, walaupun masih pelan-pelan lah, karena udah jarang banget, udah 2 tahun nggak pernah stop basket dulu kan karena cedera apa namanya lutut yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi begitu udah pakai duo kayaknya udah nggak berasa lagi sakitnya, enak gitu ya. Nah ini saya ini terus yang lucu nih ya, ini kakak ipar saya beda 2 tahun, dia tinggal di Perancis ya. Dulu dia itu suka outdoor outdoor sport ya. Cuman karena mungkin nggak tahu ya, kalau di sana itu mungkin udaranya tuh kering, jadi dia kalau olahraga itu dan sehari-hari kulit mukanya itu kering banget, bersisik gitu loh. Nah akhirnya waktu itu dia coba dari sini bawa satu set gitu kan. Dia baru minum berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Ya 3 bulan. Dia WhatsApp saya, aduh enak banget ini ya. Kulit mukanya jadi nggak kering lagi, nggak bersisik ya. Terus fleknya tuh kerut-kerutannya hilang. Tadi kemarin baru datang tuh kok makin muda gitu kan. Terus stamina dia tuh nggak habis-habis ya. Moto kemana-mana gitu ya. Bawa apapun, bawa apa koper seberat apapun, gila masih kuat juga gitu loh. Jadi luar biasa banget, dia senang banget, makanya dia mau sharing kemarin hari ini, cuman dia karena dia mesti ke Singapura jadi dia nggak bisa sharing deh. Nah orangnya ini sebetulnya aktif banget. Nah lari iya ya, dulu dulu dia itu tim sepatu rodanya Monas ya. Jadi waktu balik ke sini dia ngumpul-ngumpul lagi tuh sama tim tim sepeda apa sepatu roda Monas. Terus larinya tuh udah yang lebih lebih apa namanya ultra ultra maraton namanya. Jadi yang udah cross country gitu, cross country lah gitu ya. Jadi udah nggak di jalanan, jadi naikan apa tanjakan turunan bukit-bukit. Jadi itu yang dia suka sama suaminya gitu ya barengan. Nah itu mereka sangat aktif gitu. Terus satu lagi saya juga mau share. Ini mertua saya, umurnya 85 tahun, ya. Ini udah banyak banget kerut-kerutannya tembus sama flek-fleknya tuh ada yang hilang. Satu masih belum hilang tuh yang di kiri, pipi kiri itu yang masih belum. Cuma mukanya tuh udah makin makin halus. Nah, terakhir ini dia foto kemarin pas pas apa namanya? eh, mau nikahan, ada acara nikah lah, ya. Pas saya foto, kok bisa lebih lebih seger ya gitu ya. Jadi umur 85 tahun pun masih bisa loh ya pakai pakai duo. Jadi nggak usah ragu gitu ya. Nah, ini mungkin yang suka saya sharing satu lagi ya, teman-teman saya di sini ini juga pernah saya share sebelumnya, tapi saya memang sangat terinspirasi juga sama ini ya. Karena kenapa? Dia ini umurnya saya kalau nggak salah pas 1 42 ya. Tahun ini mungkin 42 kali ya. Nah, sejak pakai duo itu dia goesnya gila-gilaan. Kemarin terakhir tuh ke Cirebon itu 232 kilo ya. Dan badannya pakai Tiana dia turun 50 kilo dia nih, si Kang Didit. Jadi makin makin performance itu makin bagus banget ya. Ini teman satu lagi teman sepeda ini Fandi, dulunya tuh kayak gitu tuh gemuknya, ya. Sekarang tuh lihat mudah banget, udah nggak ngenalin kali, ya. Dan ini masih masih jomblo, kata-katanya sih jomblo gitu ya. Jadi ini bachelor bachelor nganggur nih, gitu kan. Fandi nih. Nah ini luar biasa ya, udah pakai ini sama pakai duo. Nah ini mungkin ada satu yang saya mau, karena duo itu udah lama ya, udah bertahun-tahun ya. Jadi kalau mau cari testimoni itu banyak banget ya, banyak banget kalau mau minta, mau yang apapun ada deh gitu ya. Dia udah berhasil nyembuhin apapun itu banyak ya. Nah itu duo itu banyak banget jadinya. Mau testimoninya itu makanya saya samperin aja, ini cuma beberapa aja nih, ada yang sampai minus matanya itu turun ya. Jadi kacamata itu makin minusnya makin kecil. Terus ada lagi yang apa namanya, ibu ini dokter loh, salah satu sampai dia berhenti kemarin presentasi itu MSN, dia sampai berhenti minum obat, nggak mau lagi ya. Jadi ini udah nyata banget deh
ya. Kalau mau dilawan udah susah, nggak ada lagi ini lawannya gitu loh. Dan ini udah terbukti, udah semua orang udah ngerasain. Sampai istri saya itu dulu punya, sampai sekarang ya masih punya lupus ya, 20 tahun nggak pernah mau minum suplemen. Baru sekarang dia itu baru sekali-sekali mau minum suplemen setelah saya lihat saya pakai Duo, dan sekarang dia rutin Duo. Dulu kalau minum Duo saya ngambilin, sekarang dia ngambil sendiri di kotaknya gitu loh. Itu saking saking apa ya, saking bagusnya, dan orang tuh nggak ragu lagi gitu, percaya banget ya. Nah, mungkin itu kali teman-teman yang saya bisa share pagi ini. Mudah-mudahan sharing saya itu bisa ngebantu teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang punya keluhan atau customernya ada yang keluhan, nah ini banyak kok, nggak usah takut. Kita banyak testimoni yang kita bisa share ke mereka. Memang ini Duo itu nyata banget deh khasiatnya ya. Sama juga tadi ya, yang produk ageLOC yang eksternal itu, karena saya udah pakai, emang beda banget sih ya. Itu muka jadi halus banget gitu kayaknya. Terus kayaknya tuh pakai yang boost itu jadi kenyal gitu. Nah, itu juga boleh dicoba juga tuh. Ya, kalau belum belum nyoba, silakan coba ya. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Sri lagi. Silakan Mbak Sri. Terima kasih.